Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu Guru hebat semua. Seorang guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran tentunya ingin melaksanakan kegiatan yang sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-muridnya. Meskipun pada pelaksanaannya akan mendapatkan berbagai macam tantangan dan persoalan di kelas. Salah satu bentuk tantangan itu adalah keberagaman murid. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa keberagaman murid itu mutlak adanya. Kita tidak bisa memungkiri hal ini. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan bahwa kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda. Nah, salah satu implementasi pembelajaran yang baik untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah usaha dari Bapak Ibu Guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat kita artikan sebagai pemberian layanan terbaik kepada murid-murid kita untuk mendapatkan akses serta pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhannya. Karena di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru berusaha secara konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid-muridnya. Namun perlu diperhatikan bahwa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti seorang guru harus memberikan 30 cara atau strategi pembelajaran untuk ke-30 muridnya yang berbeda dalam satu waktu. Bukan pula memberikan tugas tambahan bagi murid yang sudah unggul dibandingkan muridnya yang kurang. Juga bukan pula mengelompokkan murid-muridnya yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Dan bukan pula dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu Guru berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, si C dalam satu waktu. Namun pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah usaha yang masuk akal untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dasar implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah kebutuhan belajar murid. Oleh karena itu, hal yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang guru adalah menganalisis setiap kebutuhan belajar murid-muridnya. Untuk menganalisis kebutuhan belajar murid dapat kita lakukan melalui analisis terhadap 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas yang dimiliki oleh murid sebelum mempelajari suatu materi, suatu konsep, atau suatu keterampilan yang baru. Sehingga Bapak Ibu Guru bisa mempertimbangkan apa perlakuan yang akan diberikan berdasarkan kapasitas belajar murid sebelum memahami konsep baru tersebut. Apakah Bapak Ibu Guru akan memberikan konten materi dari yang bersifat dasar atau sudah bisa memberikan yang transformatif? Bapak Ibu Guru juga bisa mempertimbangkan
Kepada murid yang mana kita memberikan pembelajaran yang secara konkret, dan kepada murid yang mana kita memberikan pembelajaran yang secara abstrak, dan yang lain sebagainya, berdasarkan hasil analisis kita terhadap kesiapan belajar murid-murid. Yang kedua adalah minat. Minat adalah keadaan mental seseorang yang merespon terhadap suatu hal atau suatu objek secara terarah dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya. Bapak Ibu guru, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat memfasilitasi murid-murid berdasarkan minatnya. Kepada murid yang memiliki minat bermain sepak bola, mungkin perlakuan kita dapat dibedakan dengan murid-murid yang memiliki keminatan terhadap bernyanyi atau menggambar. Hasil analisis tersebut dapat kita gunakan sebagai bahan pertimbangan perlakuan kegiatan pembelajaran saat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pengembangan minat juga dapat dilakukan dengan memvariasikan berbagai macam kegiatan pembelajaran yang menarik agar siswa berminat terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah profil belajar. Bapak Ibu guru dapat menganalisis profil belajar siswa berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan belajarnya. Yang kedua, budaya. Dan yang ketiga, gaya belajar murid-murid. Gaya belajar dapat kita bedakan menjadi gaya belajar audio, gaya belajar visual, gaya belajar audiovisual, dan gaya belajar kinestetik. Berdasarkan analisis terhadap profil belajar murid, dapat kita tentukan perlakuan seperti apa terhadap murid-murid kita dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana kita memperlakukan murid kita saat pembelajaran. Untuk yang gaya belajarnya audio akan berbeda dengan yang gaya belajarnya visual. Kemudian akan berbeda pula dengan yang gaya belajarnya audiovisual maupun kinestetik. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kita dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Mendiferensiasikan konten berarti melakukan variasi terhadap penyajian materi atau konsep di dalam kelas untuk murid-murid kita. Apakah penyajian yang kita lakukan berupa gambar, atau berupa audio, atau berupa visual, atau berupa media yang lainnya, sehingga murid-murid kita dapat belajar sesuai dengan hasil analisis terhadap kebutuhan belajar mereka. Yang kedua adalah mendiferensiasikan proses. Mendiferensiasikan proses berarti memberikan pilihan-pilihan proses kegiatan pembelajaran terhadap murid-murid kita. Apakah ia ingin melakukan kegiatan pembelajaran secara individu, berkelompok, berpasangan, atau kita menyediakan situasi beberapa proses agar mereka dapat belajar sesuai dengan proses yang mereka inginkan dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang ketiga adalah mendiferensiasikan produk. Mendiferensiasikan produk berarti memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk menghasilkan sebuah produk sesuai dengan profil belajarnya, sesuai dengan minatnya, atau sesuai dengan kesiapan belajarnya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kegiatan pembelajaran sesuai dengan
kebutuhan murid-murid kita, namun tetap dalam satu target, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, Bapak Ibu guru hebat semua, itulah ketiga strategi yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kesemuanya berdasar pada kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Bapak Ibu guru hebat semua, Ki Hajar Dewantara telah memberikan pandangan dan paradigma kepada kita semua bahwa melaksanakan kegiatan pendidikan berarti menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar ia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, tentunya kita menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyediakan layanan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodratnya dan memastikan bahwa dalam prosesnya murid-murid kita merasa selamat dan bahagia. Upaya-upaya tersebut dapat kita lakukan melalui implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Itulah penjelasan dari saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kita semua dan Bapak Ibu guru hebat semua dapat selalu diberikan kekuatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua.